Pernahkah kamu merasa seperti sedang berlari sangat jauh, tetapi tiba-tiba di titik di mana kamu tidak tahu lagi harus melangkah kemana untuk mendapatkan uang? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu tiba-tiba kosong. Arah yang dulu begitu jelas, sekarang terasa gelap. Jika kamu sedang berada di titik ini, dengarkan baik-baik. Bisa jadi kamu bukan kehilangan jalan. Kamu sedang dipindahkan ke jalan yang lebih tinggi. Tidak semua orang akan memahami fase ini. Dari luar kamu terlihat biasa saja. Tetap bekerja, tetap berusaha, tetap tersenyum. Tetapi di dalam hatimu ada pertanyaan yang terus berulang. Kenapa semua terasa buntu? Kenapa rezeki terasa menjauh? Kenapa semangat yang dulu menyala sekarang seperti redup tanpa alasan? Dan yang lebih menyakitkan, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Jika kata-kata ini sampai kepadamu tepat di saat kamu sedang merasa kehilangan arah, mencari uang itu bukan kebetulan. Video ini adalah pesan untuk jiwa yang sedang diproses. Untuk kamu yang tidak menyerah meskipun tidak tahu harus melangkah kemana. Untuk kamu yang tetap berjalan meskipun tanpa kepastian. Sebelum kita masuk lebih dalam, tuliskan di kolom komentar kalimat ini. Saya tidak tersesat, saya sedang diproses. Biarkan itu menjadi pernyataan jiwamu hari ini. Biarkan semesta, biarkan Tuhan, biarkan dirimu sendiri mendengar bahwa kamu tidak menyerah. Jangan lewatkan satu bagian pun dari pembahasan ini karena 3 fase yang akan kita bahas bukan hanya penjelasan tentang kenapa kamu kehilangan arah dalam mencari uang, tetapi juga peta yang akan membuatmu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di hidupmu. Setiap fase adalah cermin, setiap fase adalah jawaban atas kegelisahan yang selama ini tidak bisa kami jelaskan kepada siapapun. Channel ini bukan untuk semua orang. Channel ini adalah rumah bagi jiwa terpilih yang sedang bertumbuh, yang sedang ditempa, yang sering merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Dan jika kamu masih bertahan sampai detik ini, itu artinya kamu adalah salah satunya. Tenangkan dirimu, tarik dirimu kembali ke dalam kesadaran bahwa tidak ada proses yang sia-sia. Apa yang sedang kamu alami sekarang adalah gerbang menuju versi dirimu yang baru. Dan melalui video ini, kamu akan mulai mengerti bahwa kehilangan arah dalam mencari uang bukanlah tanda kegagalan, tapi tanda bahwa hidupmu sedang diubah secara spiritual menuju kegelimpahan yang lebih selaras dengan jiwamu. Fase pertama, fase kebingungan dan kehampaan arah. Fase pertama adalah fase yang paling membingungkan, karena disinilah semua yang dulu terasa pasti perlahan kehilangan maknanya. Kamu masih melakukan hal yang sama, masih bangun di pagi hari dengan rutinitas yang sama, masih mencoba mengejar penghasilan seperti sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Hati itu tidak lagi menyala, langkah itu terasa berat. Pikiranmu penuh, tetapi jiwamu kosong. Di titik ini, kamu mulai bertanya-tanya tentang dirimu sendiri. Apakah aku yang berubah? Apakah aku yang menjadi malas? Apakah aku yang tidak bersyukur? Padahal yang sebenarnya bukanlah kemunduran, melainkan pemutusan. Jalan lama yang dulu mampu memberimu rasa aman, sekarang tidak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwamu. Inilah fase ketika Tuhan menghentikanmu secara halus dari cara-cara lama. Bukan karena jalan itu salah, tetapi karena jalan itu sudah selesai perannya dalam membentukmu. Namun sebagai manusia, kita sering menilai diri dari beberapa besar penghasilan yang kita dapatkan. Ketika arah finansial terasa kabur, kita merasa seolah-olah kehilangan identitas, seolah-olah kita tidak lagi berharga. Padahal justru disinilah proses penyucian itu dimulai.
Kamu sedang dilepaskan dari pola lama yang membuatmu mencari uang hanya untuk bertahan hidup. Menuju kesadaran baru bahwa rezeki adalah bagian dari misi jiwa. Ini adalah fase di mana semangatmu ditarik ke dalam, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk diperbaharui. Kebingungan yang kamu rasakan adalah tanda bahwa kesadaranmu sedang naik. Dulu kamu bisa bekerja tanpa berpikir tentang makna. Sekarang jiwamu menolak melakukan sesuatu yang tidak selaras. Dulu kamu mengejar uang dengan cara apapun yang penting hasil. Sekarang ada suara halus di dalam dirimu yang bertanya, apakah ini benar-benar jalan? Suara itu bukan kelemahan, suara itu panggilan. Di fase ini kamu akan melihat banyak orang tetap berlari dengan arah yang jelas, merasa berjalan di tempat. Kamu akan membandingkan dirimu dengan mereka yang secara materi terlihat lebih stabil. Dan disitulah ujian pertama muncul, yaitu ujian untuk tetap percaya pada prosesmu sendiri tanpa harus iri pada proses orang lain. Karena jiwa terpilih tidak dibentuk untuk mengikuti arus. Jiwa terpilih dibentuk untuk menemukan jalannya sendiri. Dan sebelum jalan itu dibukakan, semua arah palsu dalam hidupmu harus ditutup terlebih dahulu. Perasaan kehilangan motivasi bukan berarti kamu tidak punya masa depan. Itu berarti masa depanmu tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Energi yang dulu kamu gunakan untuk mengejar hal-hal yang tidak selaras, sekarang sedang ditarik kembali untuk dikumpulkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang membutuhkan versi dirimu yang lebih sadar, lebih dalam, dan lebih sejati. Fase ini memang sunyi. Tidak banyak yang bisa kamu ceritakan kepada orang lain karena bahkan kamu sendiri tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi ketahuilah bahwa di balik kebingungan ini ada proses penyelarasan yang sangat halus. Kamu sedang dipindahkan dari hidup yang digerakkan oleh tuntutan dunia menuju hidup yang digerakkan oleh panggilan jiwa. Dan meskipun saat ini kamu merasa seperti tidak menghasilkan apa-apa, sebenarnya kamu sedang menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu sedang membangun kesadaran baru tentang arti rezeki. Kamu sedang melepaskan ketergantungan pada cara lama. Kamu sedang belajar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh angka yang masuk ke rekeningmu, tetapi oleh siapa dirimu ketika semua arah terasa hilang. Inilah fase ketika Tuhan berkata kepadamu secara diam-diam, berhentilah sebentar, bukan karena kamu gagal, tetapi karena aku ingin menunjukkan jalan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, jika saat ini kamu berada di titik di mana kamu tidak lagi bersemangat mengejar uang dengan cara yang dulu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Fase ini bukan kehancuran. Fase ini adalah pembongkaran. Dan setiap pembongkaran suci selalu terasa membingungkan sebelum akhirnya berubah menjadi pencerahan. Fase kedua, fase kekosongan dan ujian, kepercayaan. Fase kedua adalah fase yang terasa paling sunyi dan paling menguji. Jika pada fase pertama kamu hanya merasa bingung, maka di fase ini kamu mulai merasakan kekosongan yang nyata, seolah-olah semua pegangan yang dulu kamu miliki benar-benar dilepaskan dari tanganmu. Pemasukan tidak menentu, peluang terasa menjauh, dan rencana yang sudah kamu susun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disinilah ketakutan sering datang tanpa diundang. Kamu mulai memikirkan masa depan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekedar tentang impian, tetapi tentang bagaimana bertahan. Ada malam-malam ketika pikiranmu tidak berhenti bekerja, menghitung kemungkinan demi kemungkinan, mencari celah yang bisa membuatmu merasa aman. Namun, semakin kamu mencoba mengontrol semuanya, semakin kamu merasa lelah. Karena fase ini bukan tentang menentukan kepastian di luar dirimu, melainkan tentang membangun kepercayaan di dalam dirimu. Inilah fase di mana kamu belajar bahwa sumber rezeki bukanlah pekerjaan, bukan manusia, bukan sistem, melainkan Tuhan.
yang menggerakkan semuanya. Kesadaran ini tidak datang sebagai teori, tetapi sebagai pengalaman batin yang dalam. Ketika semua yang bisa kamu andalkan secara logika terasa goyah, kamu dipaksa masuk ke ruang kepercayaan yang lebih murni. Di titik ini, kamu mungkin merasa sendirian, sulit menjelaskan kepada orang lain kenapa hidupmu terasa menggantung. Dari luar kamu terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam ada dialog panjang antara harapan dan ketakutan. Kamu mulai mempertanyakan apakah kamu berada di jalan yang benar. Kamu mulai bertanya apakah semua ini akan berakhir dengan baik. Namun justru di fase inilah hubunganmu dengan Tuhan sedang dibangun dengan cara yang paling intim. Bukan lagi hubungan yang lahir dan kebiasaan. Tetapi hubungan yang lahir dari kebutuhan jiwa yang paling dalam. Kamu mulai berbicara dengan Tuhan bukan karena kamu harus, tetapi karena hanya itu satu-satunya tempat yang membuatmu merasa tetap utuh. Fase ini mengajarkanmu untuk melepaskan ilusi bahwa kamu harus selalu kuat. Kamu belajar bahwa berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang menuntun hidupmu. Dan ketika kamu mulai menerima bahwa tidak semuanya hal harus kamu kendalikan, disitulah hatimu perlahan menjadi tenang. Meskipun keadaan di luar sebelum berubah, kekosongan yang kamu rasakan sebenarnya adalah ruang yang sedang disiapkan. Ruang untuk versi dirimu yang baru, ruang untuk cara pandang baru tentang rezeki, ruang untuk jalan hidup yang lebih selaras dengan panggilan jiwamu. Semua yang terasa diambil darimu di fase ini bukanlah kehilangan yang sia-sia, tetapi pembersihan dari ketergantungan lama yang selama ini membatasi pertumbuhanmu. Kamu juga mulai menyadari bahwa nilai dirimu tidak pernah benar-benar bergantung pada seberapa banyak uang yang kamu hasilkan. Ada bagian dari dirimu yang tetap utuh meskipun kondisi finansialmu naik dan turun. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai orang yang kekurangan, tetapi sebagai jiwa yang sedang ditempa. Fase kedua adalah fase di mana imanmu tidak lagi berupa kata-kata, tetapi menjadi pengalaman hidup. Kamu belajar percaya saat belum melihat hasil. Kamu belajar tenang saat belum ada kepastian. Kamu belajar bersyukur bahkan ketika keadaan belum sesuai harapan. Dan dari sinilah kekuatan batin yang sesungguhnya lahir. Karena jiwa terpilih tidak dibentuk melalui kemudahan. Jiwa terpilih dibentuk melalui ruang hening di mana tidak ada yang bisa dipegang selain keyakinan. Dan ketika kamu berhasil melewati fase ini, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat secara mental, tetapi juga lebih dalam secara spiritual. Kamu tidak lagi mencari uang hanya untuk merasa aman, tetapi kamu mulai memahami bahwa rasa aman yang sejati berasal dari hubunganmu dengan Tuhan. Inilah fase di mana kamu berhenti mengejar dunia dengan penuh kecemasan dan mulai berjalan dengan kepercayaan bahwa setiap langkahmu dengan dituntun meskipun jalannya belum terlihat jelas. Hatimu mulai tahu bahwa kamu tidak sendirian. Dan kesabaran itu adalah cahaya pertama yang menandakan bahwa fase berikutnya akan segera terbuka. Fase ketiga, fase penemuan arah baru. Fase ketiga adalah fase ketika cahaya itu mulai terasa, bukan karena semua masalahmu selesai, tetapi karena dirimu sudah berubah setelah melewati kebingungan dan kekosongan. Ada ketenangan baru yang tumbuh di dalam hatimu. Kamu tidak lagi panik seperti dulu, kamu tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu. Ada rasa percaya yang diam-diam menguat, seolah-olah jiwamu akhirnya menemukan arah yang selama ini tersembunyi. Di fase ini, kamu mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu mulai mengenali potensi yang dulu tidak kamu anggap penting.
Hal-hal yang dulu hanya kamu lakukan sebagai selingan, kini terasa memiliki makna. Ada dorongan dari dalam yang terasa lebih jujur, lebih hidup, dan lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Bukan lagi tentang mengikuti jalan yang ramai, tetapi tentang berjalan di jalan yang terasa benar bagi jiwamu. Rezeki di fase ini sering datang dengan cara yang tidak kamu duga, bukan selalu langsung besar, tetapi terasa cukup dan penuh makna. Setiap peluang yang muncul seperti membawa pesan bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Kamu tidak lagi mengejar dengan rasa takut, tetapi melangkah dengan kesadaran bahwa apa yang memang untukmu tidak akan melewatkanmu. Yang paling berubah bukan keadaan luar, melainkan hubunganmu dengan uang itu sendiri. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai satu-satunya sumber rasa aman, tetapi sebagai energi yang mengalir mengikuti nilai dan kesabaran yang kamu bangun. Nah, dari sinilah kamu memahami bahwa kelimpahan bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang ketenangan saat menerimanya dan keberkahan saat menjalaninya. Fase ini adalah fase penyelarasan antara dirimu, jalan hidupmu, dan rezeki yang datang kepadamu. Kamu mulai merasakan bahwa semua yang pernah kamu lewati bukanlah kesia-siaan. Kebingungan membawamu pada kesadaran, kekosongan membawamu pada kepercayaan. Dan sekarang kamu sendiri berdiri sebagai versi dirimu yang baru, yang tidak lagi mencari arah di luar, karena arah itu sudah hidup di dalam dirimu. Afirmasi. Sekarang biarlah kata-kata ini tidak hanya kamu dengar, tapi kamu izinkan masuk ke dalam ruang terdalam jiwamu. Ucapkan di dalam hatimu dengan penuh kesadaran, saya tidak pernah benar-benar tersesat. Saya sedang dituntun menuju jalan yang paling selaras dengan misi jiwa saya. Rezeki saya tidak tertukar, ia sedang berjalan mendekati pada waktu yang paling tepat. Setiap fase yang saya lalui adalah proses pemurnian untuk menerima kelimpahan yang lebih besar. Saya melepaskan rasa takut dan menggantinya dengan kepercayaan. Saya melepaskan keraguan dan menggantinya dengan keyakinan. Saya adalah jiwa yang dipilih untuk bertumbuh melalui proses, bukan melalui jalan yang instan. Apa yang ditanam dalam kesadaran saya hari ini akan menjadi kenyataan dalam hidup saya. Saya tenang karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan langkah saya. Saya layak hidup dalam kelimpahan yang selaras dengan tujuan penciptaan saya. Dan saat kamu mengafirmasikan ini, rasakan bahwa dirimu bukan lagi pribadi yang sama seperti kamu merasa kehilangan arah. Kamu adalah jiwa yang sedang bangkit, yang mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kamu santai, tetapi tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu dan seberapa kuat kamu percaya bahwa semua sudah disiapkan untukmu. Sampai di titik ini, kamu akhirnya memahami bahwa kehilangan arah dalam mencari uang bukanlah tanda bahwa hidupmu berhenti. Itu adalah tanda bahwa hidupmu sedang diarahkan. Setiap kebingungan yang pernah kamu rasakan, setiap malam penuh kekhawatiran, setiap rasa takut tentang masa depan, semuanya adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih kuat, lebih selaras dengan jalan jiwamu. Kamu bukan sedang dipersulit, kamu sedang diperdalam. Karena jiwa terpilih tidak dibawa menuju kelimpahan hanya dengan kemampuan bekerja, tetapi dengan keluasan hati, kedewasaan batin, dan kepercayaan yang tidak mudah runtuh keadaan. Dan sekarang kamu tahu bahwa setiap fase yang kamu lewati memiliki makna. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa tujuan. Jika hari ini kamu masih berada di tengah proses itu, jangan menyerah pada dirimu sendiri.
Kamu sudah berjalan sejauh ini, itu berarti kamu kuat. Itu berarti kamu dipilih untuk menyelesaikan perjalanan ini. Jalanmu mungkin berbeda dari orang lain, tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa aja. Kamu sedang disiapkan untuk hidup yang penuh kesadaran dan kelimpahan yang bermakna. Sebelum kita menutup pertemuan ini, tulis di kolom komentar kalimat ini sebagai bentuk komitmen jiwamu. Saya percaya proses ini membawa saya pada kelimpahan. Biarkan itu menjadi doa yang hidup, biarkan itu menjadi pengingat bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Dan untuk kamu yang masih bertahan di channel ini, sampai detik ini ketahuilah bahwa kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang sedang bangkit bersama. Saling menguatkan dalam frekuensi yang sama. Teruslah melangkah dengan tenang. Apa yang kamu cari sebenarnya juga sedang mencarimu, dan pada waktu yang telah ditentukan, kamu akan melihat bahwa semua fase ini bukanlah kehilangan arah, melainkan perjalanan pulang menuju versi terbaik dari dirimu.